Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia, khususnya timnas kesayangan kita, timnas Indonesia. Seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam FIFA Series 2026 sebagai tuan rumah pada 27 dan 30 Maret bersama Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. Debut pelatih baru John Herdman sangat dinanti, meskipun beberapa pemain bintang termasuk Tom Hai dan Shane Patinama absen karena sanksi FIFA, serta Marcelino Ferdinand yang masih cedera. Hai dan Patinama masing-masing terkena larangan bermain 4 pertandingan, sementara Ferdinand masih dalam proses pemulihan cedera lutut. Absensinya pemain-pemain ini menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Oke, jadi tanggal 27 dan 30 nanti kita akan lihat timnas kita bermain lawan Saint Kitts and Nevis, dan kalau kita menang kita akan tembus ke final ketemu dengan Bulgaria. Bulgaria ya. Bulgaria sudah pasti akan kasih kalah Kepulauan Solomon itu. Jadi memang kita punya pemain-pemain, ada beberapa memang yang tidak bisa ikut, itu karena cedera dan juga ada yang kena sanksi dari FIFA, teman-teman. Dua pemain kita itu kena sanksi dari FIFA dan AFC, itu ada Saint Patinama dan juga Tom Haye. Tom Haye sebenarnya ya dia sangat dibutuhkan lah. Kita tahu lah lini tengah tanpa Tom Haye seperti apa. Tapi ya tenang saja, kita masih punya Joy Pelupesi, kita masih punya Ivar Yener di tengah. Jadi ya yakin sih permainannya timnas Indonesia pasti dijamin akan sangat-sangat memuaskan di bawahnya John Herdman kali ini, walaupun tanpa Tom Haye. Dan beberapa pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi, Pratama Arhan itu mereka lagi cedera ya, lagi cedera. Jadi memang kita kehilangan beberapa pemain, tetapi dengan materi-materi pemain yang ada sekarang dan ya kalau boleh dibilang tanpa Marcelino dan lain-lain, ya kita yakin sih bisa menang lawan Saint Kitts and Nevis dan kita bisa lolos sampai final ketemu Bulgaria. Itu yakin sekali aku. Catatkan intercept terbanyak Serie A, performa solid Jay Itzes versus Atalanta dipuji media Italia. Sassuolo sukses mengalahkan Atalanta 2-1 meski bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes bahkan udah dapat kartu kuning di awal pertandingan, tapi justru tampil lebih disiplin dan tanpa ambil risiko. Menurut Tutto Mercato, performa Bang Jay sangat solid dan tenang di sepanjang laga setelah dapat kartu. Secara keseluruhan, ia telah tampil 26 laga musim ini dengan 91 intercept, sehingga menjadi yang tertinggi ketiga di Serie A. Bahkan Bang Jay juga mencatat 954 operan sukses dan 375 umpan progresif, membuktikan dirinya bukan hanya kuat bertahan tapi juga dalam serangan. Wah, apakah kapten kita satu ini udah masuk back top Serie A nih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kapten timnas kita Bang Jayadi Jay Itzes itu bisa dikategorikan itu masuk back top Serie A Italia. Kenapa? Karena semenjak dia bela Venezia dari Serie B sampai promosi ke Serie A kemudian pindah Sassuolo, Jay Itzes selalu jadi pilihan utama. Tidak hanya jadi pilihan utama, ketika dia dikasih kesempatan dia juga memegang kepercayaan itu. Dia membuktikan di lapangan bahwa dia bisa dan dia layak dipercaya. Dan kita lihat memang JIT setiap kali bermain, wah impresif sekali. Kemarin kena kartu kuning lawan Atalanta, tapi setelah itu ya dia main bagus dan mereka berhasil menang walaupun itu hanya main dengan 10 orang lawan Atalanta, tapi bisa menang, bro. Itulah kerennya JIT dan dia punya teman-teman itu. Ya semoga lebih bagus lagi, dan inilah yang membuat AC Milan kepincut ini mau rekrut kita punya kapten ini. Ya ayolah AC Milan, jangan lama-lama, musim depan angkut lah pemain ini. Bagus ini, rugi kalau AC Milan dirampelin. Cetak gol penentu untuk tim, Justin Hubner dipuji media Belanda. Setelah bermain konsisten dan cetak gol untuk Fortuna Sittard, jurnalis Belanda menyebut Hubner rajin menjaga lawan dan layak gabung ke klub PSV Eindhoven, cocok duet bersama Schuton. Jika terjadi Hubner, cocok dia main di PSV atau Ajax mungkin. Keren sih pemain ini. Ya ini dia layak jadi starter nanti ini di FIFA Series ini ya. Justin Ridho. Keren ini, pasti kita punya lini belakang semakin oke nih ya. Apalagi Justin lagi on fire, bayangkan dia cetak 2 gol ini. 2 gol dan si Kevin Dix itu 4 gol ya. Ya, Kevin Dix 4 gol. Bayangkan, bro. Kevin Dix sempat cetak 4 gol pada posisinya itu dia tuh pemain bertahan. Ngeri itu.
Timnas Indonesia borong daftar pemain termahal. Berikut ini daftar pemain termahal se-Asia Tenggara. Pada posisi pertama tentu ada sang kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, dengan market value 173,82 miliar rupiah. Posisi kedua ada Kevin Dix dengan nilai pasar 86,91 miliar rupiah. Kemudian Emil Audero berada di posisi ketiga yang mencapai 55,62 miliar rupiah. Posisi 4 ada Kelvin Verdong. Dian James berada di posisi kelima. Martin Pas posisi ke-6. Di posisi ke-7 ada pemain Singapura Perry Eng. Tom Hai berada di urutan ke-8. Ke-9 Ole Romenyi. Kemudian Miliano Jonathan posisi ke-10. Dan Supacai Caidet berada di posisi 11. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian semua. Bagaimana caranya mendapatkan followers di Instagram? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal masuk ke dalam situs yang sudah saya taruh di dalam kolom komentar dan kolom deskripsi. Nama situsnya itu adalah takibzan.com. Sebelum itu kita lihat dulu akun Instagram yang saya sudah buat. Di sini pengikutnya itu baru 4 dan ini akun terbilang sangat baru. Dan ya langsung saja kita ke situsnya teman-teman. Setelah teman-teman pilih situsnya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman masuk menggunakan Instagram. Nah, setelah itu di sini teman-teman isi nama penggunanya, kemudian teman-teman isi passwordnya. Oke, setelah teman-teman berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa opsi. Teman-teman bisa pilih kirim suka pengikut, kirim komentar, jumlah tayangan cerita, siaran langsung, dan simpan dan kirim. Karena di sini kita mau mendapatkan followers, maka pilihnya itu kirim pengikut. Setelah itu scroll lagi ke bawah dan di bagian nama belakang teman-teman isi teman-teman punya nama pengguna. Setelah itu teman-teman pilih temukan pengguna. Nah, scroll lagi ke bawah maka akan muncul teman-teman punya profile seperti ini. Nah, dalam waktu 120 detik teman-teman akan mendapatkan 50 pengikut. Nah, di sini teman-teman tinggal klik awal. Nah, dalam waktu 120 detik situs ini sudah mengirim 50 pengikut ke akun Instagramnya. Langsung saja kita cek ke akun Instagramnya. Teman-teman lihat di sini tadinya 4 pengikut, coba kita refresh ulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pengikutnya itu dan bertambah menjadi 15 pengikut. Coba kita lihat di bar notifikasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa akun yang sudah mengikuti akun ini. Jadi itu dia cara mudah mendapatkan followers di Instagram. Messilgers, harusnya Messilgers itu duluan ya. Itu tapi ya dia sudah dikalahkan sama temannya sendiri, Jai Itzes. Awalnya itu Jai Itzes di bawahnya Messilgers soal market value, tapi setelah penampilan impresifnya Kapten J bersama timnas dengan di klubnya dia, akhirnya market value-nya itu naik drastis menjadi 173,82 miliar rupiah. Bayangkan bro, kita ini dominasi, pemain Indonesia mendominasi market value di Asia Tenggara. Bahkan Jai Itzes itu masuk pemain dengan harga termahal nomor 5 di Asia, nomor 5 bro, itu di Asia. Dan ya di Asia Tenggara tidak ada yang lawan King Indo. King Indo pasti mendominasi lah soal harga pasar. Dan kalau digabung semua itu harga pasar antara Jai Itzes dan pemain-pemain timnas yang lain itu hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun bro. Kita punya harga pasar pemain itu. Kalau digabung itu hampir 1 triliun bro. Ngeri sih, keren. Gila. Jai Itzes pecahkan rekor jadi pemain dengan nilai transfer termahal di timnas Indonesia. Gila. Kapten timnas Indonesia Jai Itzes pecahkan rekor transfer termahal pemain Asia Tenggara. Pecahkan rekor bro, pecahkan rekor dengan pemain termahal di Asia Tenggara. Ya kalau dulu mana boro-boro kita punya pemain termahal. Sekarang bukan hanya di Asia Tenggara bro, Asia bahkan jadi pemain top di Serie A itu. Ya itulah Indonesia hebatnya, walaupun ada kekurangan yang lain dari Indonesia itu. Harus bisa diterima. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak menggantikan jika skenario terburuk terjadi? Dalam regulasi FIFA, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Opsi pertama, slot diberikan kepada tim dengan peringkat terbaik berikutnya di fase akhir kualifikasi Asia. Artinya, tim yang gagal tipis dengan poin kompetitif berpeluang naik otomatis. Opsi kedua, digelar playoff cepat antar 2 atau 3 tim yang paling dekat dengan tiket lolos. Opsi ketiga, slot dialihkan ke jalur playoff interkontinental agar tetap sesuai kuota global. Tapi sebenarnya yang paling realistis lah, kalau seandainya amit-amit nih kemungkinan terburuk Iran mundur dari Piala Dunia tahun ini,
yang paling realistis menggantikan Iran itu bisa jadi Irak atau Uni Emirat Arab. Karena mereka nih lolos sampai ke ronde kelima. Kalau misalkan salah satu dari antara mereka dihitung nih poin yang paling mendekati untuk lolos qualified nih ke Piala Dunia, salah satu antara Irak atau Uni Emirat Arab lolos, maka salah satu juga di antara mereka itu akan tetap bermain di ronde kelima dan playoff, teman-teman. Jadi ya tidak mungkin lah ada nama Indonesia di sana ya. Jadi jangan berharap ada Indonesia lolos ke Piala Dunia kalau Iran mengundurkan diri. Itu sangat-sangat mustahil dan tidak akan mungkin pernah terjadi. Kecuali ya kita punya orang dalam di FIFA merubah segala cara yang ada di sana baru kita bisa lolos. Itu pun kalau bisa, tapi jangan berharap seperti itu. Bukan isu, bukan wacana, bukan klaim. Argentina benar-benar datang. Skuad juara dunia benar-benar mendarat di Jakarta. Stadion penuh, tiket habis dalam hitungan menit. Liputan global, jadwal jelas, kontrak jelas. Itu terjadi bukan karena banyak bicara di awal, tapi karena negosiasi dilakukan realistis. Lawannya jelas, formatnya jelas, uji cobanya masuk akal secara kalender dan komersial. Dan ini yang sekarang dibanding-bandingkan oleh netizen. Beda lah, kita itu datangkan Argentina bukan hanya sekedar wacana. Itu memang benar-benar Argentina datang di sini. Walaupun kita kalah, tapi setidaknya puas lah. Pernah lawan juara dunia, bro. Bahkan ketika kita menang terus ya kan, itu kita ada istilah rematch nih lawan Argentina gitu. Bedalah dengan di negara tetangga ya kan, mereka hanya cuma wacana bilang mau lawan Spanyol dan lain sebagainya, tapi ya tinggal omong, bacotnya aja yang gede begitu kan, giliran realisasinya tidak ada gitu. Beda dengan Indonesia, tidak banyak omong, tiba-tiba Argentina tiba di Jakarta dan lawan Indonesia. Itulah kelebihannya kita punya federasi, bro. Ya berbeda dengan negara tetangga kita, hanya omong-omong. Urus 7 pemain natural urus 7 pemain naturalisasi ilegal saja tidak betul itu. Bahkan ditunda-tunda, digantung terus mereka punya status itu. Oh, kasihan. Sekalipun tengah absen panjang akibat cedera ACL, Mads Hilgers dianggap sebagai pemain yang tepat bagi PSV Eindhoven di musim depan. Mengabarkan dari Football Transfer Netherlands, Hilgers bisa jadi solusi bijak untuk PSV dalam memperkuat lini belakang. Sebab pemain 25 tahun itu akan tersedia dengan gratis di musim panas karena kebuntuan perpanjangan kontrak. Selain tidak perlu mengeluarkan kocek, PSV bisa mendapatkan servis Hilgers yang cukup kompeten sebagai bek tengah. Asalkan cederanya sudah pulih, juara bertahan Eredivisie itu dapat merasakan kontribusi Hilgers yang teruji di level domestik dan Eropa. Mads Hilgers ini dia semenjak bela timnas Indonesia lebih sering cedera dia, bro. Betul, lebih sering cedera. Bahkan kembali ke FC Twente pun dia sering cedera, bahkan sekarang masih cedera juga. Nah intinya Mads Hilgers jangan ke Liga 1 dulu lah, main dulu di liga-liga di Eropa gitu. Mau di Liga Spanyol ke Perancis, Italia atau Eredivisie sekalipun ya tidak masalah. Intinya setelah pulih dari cedera jangan ke Liga 1 dulu. Jangan, pemain bagus datang ke sini ya. Wassalam, selamat tinggal saudara-saudara. Sempat catat debut di Timnas U20, gelandang keturunan Indonesia ini batal dinaturalisasi di era Indra Syafri. Itulah yang dialami oleh Sam Ivel. Doi pernah tampil bareng Timnas U20 di turnamen Toulon Cup 2024 bersama beberapa pemain keturunan lain macam Maures Mohinoke, Sacha Dayton. Tapi pelatih Timnas U20 kala itu yakni Indra Syafri nggak memasukkan Sam dalam daftar rekomendasi naturalisasi untuk proyek jangka panjang Timnas. Sejak saat itu, nama Sam Ivel perlahan terkikis dan terlupakan. Sekarang di tahun 2026, gelandang berdarah Surabaya ini diketahui masih istiqomah merumput di Belanda bareng Vitesse U21. Nah, kira-kira apakah suatu hari nanti nama Sam Ivel akan kembali masuk radar skuad Garuda? Kita punya pemain ini bagus sebenarnya, dan bukan hanya si dia sebenarnya. Siapa namanya? Sam Ivel. Ya banyak sih kita punya pemain-pemain keturunan yang pernah bermain di kelompok umur tapi sekarang namanya itu tenggelam gitu. Mungkin ya ganti pelatih, struktur permainannya berubah, kebutuhan pemainnya berubah, jadi nama-namanya mereka ini tidak ikut terdaftar begitu kan. Tapi kalau kita bicara soal pemain keturunan sebenarnya tidak kurang, bro. Kita punya pemain keturunan di luar ini terlalu banyak. Tapi perlu dicatat juga bahwa jangan sembarang, jangan terlalu terleha-leha, maksudnya dengan ya suka-suka hati lah mau naturalisasi begitu. Takutnya ya jadi mubazir gitu kan. Takutnya jadi mubazir. Maksudnya kalau mau naturalisasi ya sesuai kebutuhan lah. Dan dilihat juga lah dia di klub itu menit bermainnya seperti apa, kemudian ya kompetensinya seperti apa. Ya semuanya harusnya bobot bebet bibitnya harus diperhatikan. Kalau mau dinaturalisasi, kasihan juga kan dinaturalisasi, ya ujung-ujungnya
ya tidak ada prestasi untuk timnas, ya untuk apa gitu. Mending tidak usah naturalisasi. Jadi ya silakan naturalisasi pemain-pemain keturunan, datangkanlah mereka, tapi ya sesuai kebutuhan lah. Sekarang sesuai kebutuhan, jangan sembarangan. Kalau sembarangan ya akibatnya seperti ini. Pemain keturunan tiba-tiba datang main ya hilang, tenggelam gitu kan. Selesai. Cuma dikontrak 4 bulan aja, tapi rupanya Ivar Jenner bisa bertahan lebih lama di Dewa United. Ivar sebelumnya mengatakan hanya dikontrak selama 4 bulan demi mendapatkan menit bermain reguler bersama Dewa. Nah, ex-Utrecht ini pun membuka peluang untuk tetap kembali melanjutkan karirnya di Eropa pasca kontraknya di Dewa selesai. Kendati demikian, keputusan Banten Warriors untuk menambah masa bakti Ivar ternyata bukan isapan jempol belaka. Manajemen klub melalui Ardian Satyanegara secara terbuka menyatakan kepuasan terhadap performa gelandang timnas Indonesia satu ini, sehingga membuka jalan untuk tetap mempertahankannya. Dan pas banget kan dia U23 juga kan, masuk regulasi. Misalnya nggak ada tahun banyak lagi. Hal ini seolah nge-trigger kisah Ezra Walian dulu saat berseragam PSM Makassar dengan mengatakan kurang lebih hal yang sama seperti Ivar. Tapi akhirnya kalian tahu sendirilah ya gimana endingnya. Ya kita tidak mau lah kejadian-kejadian seperti Ezra Walian itu terulang kembali di pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner. Ivar Jenner ini kalau kita lihat mungkin dia baru 22 tahun ya, masih sangat-sangat muda. Menurut saya ya ada sebab dan akibatnya lah kalau bermain di Indonesia gitu. Tapi tergantung pemainnya, apakah mau main di Indonesia atau mau kembali ke Eropa gitu. Tapi kalau Ivar Jenner harusnya di Eropa, jangan dulu di sini di Indonesia, masih sangat-sangat muda dia itu. Harusnya dia tetap di Eropa gitu kan. Tapi ada tapinya, ini berhubung kita mau AFF bulan 6 dan kontraknya itu hanya terbilang singkat sekali. Kemungkinan besar dia datang ke Dewa United itu untuk ya supaya pas AFF itu tidak tersandung dari izin dari klubnya. Karena kalau bermain di Indonesia sudah pasti klubnya itu akan mengizinkan pemainnya untuk membela timnas. Nah kalau di Eropa, kalau tidak masuk dalam kalender FIFA tidak akan diizinkan bro. Apalagi AFF butuh Ivar Jenner, gelandang kuat, masih muda, staminanya oke, itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi bisa jadi dia datang ke Indonesia dengan kontrak singkat ya untuk timnas. Ya untuk mengakal-akali sajalah izin klub itu. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa juga salah. Tapi apapun itu intinya timnas kita majulah. Itu yang kita harapkan. Pemain-pemain yang di luar lebih bagus lah. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.